Oh ya, mungkin ada yang ditanyakan, Akhina Rosyid, kaitannya dengan yang kaitannya dengan anak-anak ini atau yang lain. Alhamdulillah. Wah, ini kira-kira materinya apa, sudah selesai atau masih ada lanjutannya, Ustaz? Oh, belum, masih ada. Oh, belum. Ya, Masih belum, Ustaz. Masih belum ya, ada teruskan. pertanyaan. Kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian di masyarakat, ya kenapa sejak dini harus kita antisipasi? Karena sekali lagi kalau nanti sudah besar malah susah dikendalikan. Kenapa? Karena waktu anak itu katakanlah masih balita, masih anak-anak, ya itu kalau di Rupiah lebih mudah karena gangguannya belum terkontaminasi dengan gangguan-gangguan jin-jin yang lain. Misalkan dia kalau sudah umur remaja, katakanlah umur 17, 19, ditambah dia ikut ilmu kanuragan tertentu, pencak silat tertentu yang di situ ada indikasi dimasukkan jin-jin melalui pernafasan atau melalui ritual. Nah itu akan semakin susah. Ya, akan semakin susah. Oleh karena itu, pada waktu anak-anak kita, anak buah kita, anak didik kita mulai seperti itu, kita harus bisa mengantisipasi. Jadi bagaimana caranya? Ya orang tuanya kita dekatkan, kita panggil, biar kita kemudian kita tanya bapak ibunya, apakah ada dari bapak atau ibunya itu yang mbah-mbahnya, buyut-buyutnya, leluhur-leluhurnya ada yang punya ilmu-ilmu tertentu, termasuk punya ilmu-ilmu kesaktian dan sebagainya. Kalau sudah itu sudah positif, ya solusinya ya di ruqyah seperti itu, di ruqyah. Nah kemudian jamaah rahimakumullah, bagaimana meruqyah ya? Ini sebenarnya ruqyah anak kecil atau orang besar kaitannya dengan jin-jin indigo itu hampir sama. Pada prinsipnya bahwa jin indigo itu adalah kalau dari kajian ruqyah syariah adalah hampir mayoritas karena faktor jin turunan, ya dari bapaknya, ibunya, dari nenek kakeknya, dari leluhurnya ke atas, entah bapaknya atau dari ibunya itu punya leluhur-leluhur yang dalam tanda petik sakti-sakti, pinter-pinter, yang hebat-hebat, dalam arti hebatnya bukan dari ilmu kanuragan atau ritual-ritual seperti ini. Jadi ini di masyarakat sangat besar. Nah kemudian ada orang-orang yang indigo, ya dari jin-jin turunan itu yang berada di dalam diri seseorang atau dalam diri anak, itu ada dua. Ada yang ngepro, ada yang kontra. Loh, kok begitu? Yang ngepro itu ya cenderung bantu tadi, yang indigo-indigo, matanya, feelingnya, dejavu dan sebagainya, omongannya, telinganya, bisa tahu ini, tahu itu. Terus kecerdasannya melampaui anak sebaya di atas rata-rata dan cenderung ya sangat-sangat seperti itu. Tapi pada tataran orang itu dapat hidayah dari Allah, dapat pencerahan, itu kadang-kadang mereka juga merasa tidak nyaman. Walaupun di sisi lain malah bagi orang-orang tertentu itu malah dibanggakan sama orang tuanya. Aduh, anakku hebat, anakku pinter, kalau ada barang hilang, dia itu bisa tahu gini. Kalau ada apa-apa gini. Nah, bagi orang tertentu, dia itu dibanggakan. Ya, dibanggakan dia karena belum tahu. Tapi juga ada yang kontra. Nah ini yang kontra itu apa? Yang munculkan tema sial. Lalu yang munculkan tema-tema bantu, yaitu banyak kasus di lapangan. Malah kalau dipelihara ini bisa jadi katakanlah dukun terkenal, bisa jadi paranormal yang super.
Ada di lapangan kita suatu saat ketemu sama ibu guru tertentu. Dan orang indigo itu berlapis-lapis. Artinya ada yang biasa, ada yang super, ada yang super sekali. Ya. Jadi yang biasa, suatu saat kita nemui seorang ibu guru. Ada seorang ibu guru datang ke kita, intinya, Pak Ustadz, tidak kepingin, hati saya kepingin tenang. Kenapa ibu tidak tenang? Karena dia, kalau ada orang mati, dia tahu, loh, dari mana Bu tahunya? Dan ini banyak di lapangan. Dari hidung. Jadi hidungnya itu mencium. Nah, aromanya khas dan seperti ini. Dan itu tidak 1, 2 kali, 3 kali, tapi hampir sering sekali. Hampir sering sekali. Ya. Nah, pada waktu seperti itu kita bantu ruqyah. Ya, pada waktu itu coba ibu istighfar. Ya, setelah itu istighfar. Coba. Nah, terus ibu saya tanya, ibu pada waktu tak ajak ngomong seperti ini, ibu terbayang apa atau tergambar apa? Dia memejamkan mata, Pak Ustadz, saya melihat seorang wanita tertentu. Dia pakai baju terus. Nah, itu ya apa? Itu rambutnya terurai. Nah, terus saya tanyakan, coba minta sama Allah supaya dia suruh keluar. Dia bilang, ya Allah, tolong dia keluarkan dari tubuh saya. Nah, pada waktu itu kita pandu. Terus apa pun yang dirasakan, Bu? Alhamdulillah, Mas. Dia sudah keluar. Nah, kemarin kita tanya, sekarang di mana Bu keluarnya? Pada waktu di klinik ruqyah saya. Dia keluar di samping-samping Ustaz. Masya Allah. Saya bisa terbayang, andai kata saya indikon, kan saya sudah lari sejak kemarin. Itu ada lagi kasus di lapangan, ya seorang pemuda, dia itu baik, ya, suatu saat dia datang, Pak Ustadz, saya datang ke sini cuma satu apa, saya kepingin jadi manusia biasa. Loh, saya bukan manusia biasa, saya manusia. Cuma kalau ada orang mati saya tahu. Tahunya dari mana? Dia mau mati. Itu perasaan saya mengatakan dia mau mati. Bahkan harinya pun dia tahu walaupun tidak jam-jamnya tidak persis. Sampai segitunya, Masya Allah. Ada waktu kita ruqyah, Alhamdulillah, ada yang tertawa juga, tertawa terbahak-bahak. Ayah siapa ini? Saya yang dari Solo. Siapa ini Mbak? Saya adalah mbahnya, leluhurnya. Ngapain masuk Mbak? Ya saya karena bantu anak ini. Bantu apa ya? Aku tunjukkan ini. Termasuk mati ya. Baru kita tanya, wallah alam ya. Kita tanya, tahunya dari mana Mbak? Bagaimana Anda ngajari, memberitahu sama cucu Anda ini? Ya dia pada waktu pergi kemana, kok ketemu orang yang mau meninggal. Jin korinnya yang ada di dalam itu kan sudah ada firasat bahwa dia bilang nanti hari Senin misalkan saya akan akan tuanku. Masya Allah, wallah. Jadi kasus-kasus di lapangan seperti itu banyak sekali. Makanya kita tidak terlalu terpengaruh dan kita melihatnya dari kajian Islam sehingga kita tidak gampang terperosok seperti itu. Ya, walaupun tahu dia tidak mungkin tahu persis 100%. Walaupun tanda-tanda sekian persen itu ada. Itu seperti itu. Di lapangan juga ada, kapan hari itu ada, ini kasus di lapangan. Ada seorang di Malang ini, dia orang ustadz terkenal. Ya. Nah ini ngefeknya kontra, jadi indigonya kontra. Dia ini ustadz dikenal, dakwanya kencang sekali. Semakin dia dakwah, semakin banyak gangguan. Semakin dia banyak dakwah, semakin banyak gangguan. Artinya apa? Difitnah, kena ain, disihir orang, dan sebagainya. Nah, semakin banyak itu kontra. Nah, kemudian padahal dia ini, ya, orang ini adalah sangat-sangat dihormati di kawasan, di lingkungan paranormal yang ada di Malang. Sangat-sangat dihormati sangat sekali. Kalau dia sudah masuk ke wilayah paranormal dulu pada waktu masih mudanya dia cerita seperti itu.
ya, sering pergi ke paranormal, ke dukun, walaupun dia bukan butuh ke dukunnya, enggak. Dia cuma nganter. Pada waktu ngantar apa? Dia paranormal tiap dukun. Dukunnya itu bukan, maaf ya, bukan kelas kaleng-kaleng. Dulu para pejabat dari Orde Lama, ya bahkan ya pimpinan, yang maaf ya, di kalangan pejabat tidak semuanya ya. Itu kan kalau kunjung kemana mesti nyari orang pinter, yang paranormal, yang dianggap sakti dan sebagainya. Nah, dia pada waktu datang ke paranormal, yang didatangi oleh tokoh-tokoh, pimpinan-pimpinan tertentu, yang sangat dikenal di kalangan Malang Raya. Dia setiap datang, mesti dia lebih diperhatikan. Diperhatikan, bahkan banyak orang, dia ditemui duluan. Pada waktu ditanya kenapa, aku senang sama kamu. Kamu itu hebat, lebih hebat dari saya. Kamu itu tidak bisa seperti itu. Kamu itu aslinya lebih, pada waktu ngantar ke temannya, kamu itu aslinya lebih hebat dari saya ini. Ya, artinya apa? Di situ ketemulah antara jin-jin indigo dengan indigo lainnya. Dan di dunia seperti itu sudah umum. Ya. Nah, ini makanya naudzubillah ya, kita paham. Jadi karena kalau kita tidak paham seperti ini, banyak yang mengaku muslim, dia datang ke paranormal. Jadi ukuran dianggap hebat, sakti, dan sebagainya, dianggap wali dan sebagainya di kalangan masyarakat kita itu bukan karena keilmuannya, bukan karena tauhidnya yang bukan karena kukuh dan kokohnya di dalam dakwah, bukan. Tapi ukuran orang hebat di masyarakat kita, banyak yang menilai kalau dia itu dianggap khariqul ada. Jadi luar biasa, bisa tahu ini dan itu, padahal itu adalah indigo. Dan itu beda sekali dengan karomah. Insya Allah nanti kita bahas tentang karomah. Nah, ini kenapa kita ungkapkan? Karena biar kita tidak salah, karena pada waktu kita salah datang kepada orang paranormal sebagainya, satu dosa besar, nomor dua semakin ketagihan, bahkan banyak di antara mereka itu jadi miskin karena uangnya habis. Karena apa? Disedot sama paranormal, disedot sama dukun, ya, dia ditipu dan sebagainya. Jadi seperti ini kasus-kasus di lapangan kita sering atau beberapa kali mengalami orang-orang yang tingkat level indigo itu sudah sangat-sangat super, sangat-sangat super. Ya, jadi di kalangan para pejabat bahkan kalangan nasional itu sudah dianggap top. Ternyata qadarullah, pertolongan Allah, kita dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu. Ya saya yakin itu bukan saya kali ini saya, tapi itu Allah yang menghadirkan dalam rangka untuk nuansa keilmuan supaya kita bisa mendakwai, bisa kita mengajak kepada jalan hidup yang diridhoi oleh Allah. Jadi seperti itu akhirnya Rusim. Nah, kenapa kita bahas masalah indigo? Karena ini banyak menyesatkan dalam kehidupan, apalagi kalau sudah mulai pilkada, pemilihan ini, pemilihan itu, Masya Allah, marak sekali. Dan itu sudah bukan rahasia, sudah jadi rahasia umum itu. Ya, cuma kan, nah kenapa mereka kok tidak datang ke ruqyah? Ya otomatis kalau pejabat atau orang-orang tertentu yang mereka itu tidak dapat hidayah, tidak mungkin datang ke ruqyah. Nanti diingatkan sholatnya, nanti diingatkan bagaimana ibadahnya, nanti diingatkan tentang korupsi. Jadi kan nggak mau. Ini pasti ke paranormal, ke orang-orang indigo yang mereka anggap itu adalah orang sakti dan itu orang hebat. Dan di masyarakat kita seperti ini sudah mengejala. Bahkan banyak orang tersesat itu karena gara-gara yaitu tadi indigo, bukan karomah. Nah seperti itu akhirnya Rusyid.